Pernahkah kamu berpikir, dari mana sebenarnya uang berasal? Bagaimana jika saya beritahu bahwa uang yang ada di dompetmu saat ini sebenarnya tidak memiliki nilai apa-apa selain sebuah ilusi? Hari ini, kita akan membongkar sebuah fakta lagi tentang sistem perekonomian dunia, lewat sebuah kejadian aneh di sebuah kota kecil. Sebuah kejadian yang akan membuatmu sadar bagaimana kita sering dibodohi oleh sistem. Bayangkan sebuah kota kecil yang sedang dilanda krisis ekonomi. Semua orang miskin, dan semua orang memiliki hutang satu sama lain. Suatu hari, seorang turis sangat kaya datang ke satu-satunya hotel di kota itu. Dia meletakkan uang tunai 1 juta di meja resepsionis dan berkata, "Saya ingin melihat-lihat kamar di lantai atas. Jika saya suka, saya akan menginap. Ini uang mukanya." Turis itu pun naik ke atas. Begitu turis itu naik, pemilik hotel langsung mengambil uang 1 juta itu dan berlari ke tukang daging untuk melunasi hutang pembelian daging bulan lalu. Tukang daging yang baru menerima uang itu langsung berlari ke peternak sapi, melunasi hutang pakan ternaknya sebesar 1 juta. Peternak sapi segera pergi ke dokter desa untuk melunasi biaya pengobatannya yang juga pas 1 juta. Dokter desa itu, yang kebetulan menyewa kamar di hotel tersebut beberapa hari lalu, berlari kembali ke hotel dan memberikan uang 1 juta itu kepada pemilik hotel untuk melunasi hutangnya. Uang 1 juta itu kini kembali berada di atas meja resepsionis, tepat di tempat asalnya. Beberapa detik kemudian, turis kaya itu turun dari lantai atas. Dia menggelengkan kepala dan berkata, "Maaf, kamarnya kurang nyaman. Saya tidak jadi menginap." Dia mengambil kembali uang 1 juta miliknya, memasukkannya ke dalam saku, dan pergi meninggalkan kota itu selamanya. Tidak ada satupun orang di kota itu yang menghasilkan uang baru. Turis itu tidak membelanjakan sepeser pun. Tapi, seluruh penduduk kota kini telah bebas dari hutang. Bagaimana ini bisa terjadi? Inilah rahasia terbesar dari sistem ekonomi global yang jarang disadari. Uang sebenarnya hanyalah alat kepercayaan. Krisis tidak terjadi karena uang menghilang. Krisis terjadi karena perputaran uang berhenti. Saat semua orang menahan uangnya karena takut, ekonomi mati. Sistem perbankan modern dan negara-negara maju menggunakan logika ini setiap hari. Mereka mencetak angka di layar komputer, memutarkannya melalui kredit dan pinjaman, membuat kita bekerja keras siang dan malam untuk membayar bunga dari uang yang sebenarnya sejak awal hanyalah ilusi. Seperti uang 1 juta milik turis tadi, kita terjebak dalam siklus bekerja untuk membayar hutang kepada sistem yang menciptakan uang dari ketiadaan. Jadi, siapa yang sebenarnya diuntungkan? Mereka yang menciptakan sistem, bukan mereka yang hanya bermain di dalamnya. Kekayaan sejati bukanlah seberapa banyak tumpukan kertas bernilai yang kamu kumpulkan, tapi seberapa paham kamu tentang cara kerja sistem tersebut, agar kamu tidak lagi diperbudak olehnya. Kadang pelajaran hidup yang paling mahal, harganya tidak diajarkan di sekolah, melainkan disembunyikan di depan mata kita. Sampai jumpa di fakta berikutnya.